Oke, selamat siang Sobat Investor HP Sekuritas. Perkenalkan saya Henry dari tim Investment Advisor dan pada topik hari ini kita akan membahas mengenai market outlook ya. Mungkin kita akan bahas market outlook buat pekan ini nih. Dengan saya bersama Bapak Robertus Hardy ya. Pak Robertus Hardy dari Head Research Henan Putirai Sekuritas. Nah, Pak Robert, mungkin kita bahas market sekilas ya dari pembukaan sesi 1 nih. Kan IHSG kita udah terkoreksi sampai dengan hari ini tuh udah 7 hari beruntun nih. Ya. Jadi beruntun IHSG kita udah turun sampai tadi di sesi 1 pembukaan itu di titik low-nya itu di 6749. Nah, kira-kira penurunan ini lebih diakibatkan oleh sentimen apa sih Pak Robi? Mungkin bisa bantu jelaskan ke teman-teman investor nih. Baik, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat penurunan di kinerja IHSG maupun juga indeks lainnya di regional maupun global itu sebenarnya sentimen negatif masih dipengaruhi seputar apa yang selama ini sudah menjadi boleh dibilang momok gitu ya bagi para investor, yaitu adalah potensi terjadinya resesi dan juga stagflasi karena dipandang bahwa peningkatan nilai tingkat inflasi ini masih belum bisa cukup diredam, terutama apa yang terjadi di negara maju seperti di Uni Eropa maupun di Amerika. Sudah dinaikkan suku bunganya oleh bank sentralnya, namun tingkat inflasi juga masih terus tetap tinggi gitu. Jadi misalnya sebagai contoh kita ngelihat di Amerika, meskipun terjadi penurunan secara nggak banyak ya, tipis-tipis aja, tingkat inflasi bulanan di bulan September itu kan turun dari 8,3 di bulan Agustus year on year menjadi 8,2, dan ini kan sebenarnya penurunan yang nggak begitu signifikan di saat The Fed sudah menaikkan suku bunganya dengan cukup agresif. Namun kita juga melihat nilai inflasi inti core inflation di Amerika itu masih mengalami kenaikan. Jadinya naik dari sekitar 6,3 di Agustus menjadi 6,6 di bulan September. Nah, inflasi inti ini kan sebenarnya mengeluarkan sama sekali harga-harga yang termasuk komoditas energi, termasuk juga harga bensin dan juga volatile food, harga makanan yang bergejolak. Nah, berarti kalau misalnya inflasi intinya itu masih naik, artinya masih ada permasalahan nih di dalam supply chain di Amerika maupun juga negara lain yang termasuk kategori negara maju di Uni Eropa, Inggris juga, sehingga diperkirakan ini masih akan mengganggu nantinya pertumbuhan daripada konsumsi, karena hampir sama di Amerika maupun di negara lain yang lebih maju itu juga komposisi terbesar dari GDP-nya itu hampir sama seperti di Indonesia, yaitu dari konsumsi rumah tangga domestik. Nah, ini yang dikhawatirkan akan menurun sehingga nanti pertumbuhan GDP bisa aja di kuartal 1 2023 mungkin atau kuartal 2 itu akan terjadi penurunan. Nah, itu yang dikhawatirkan akan terjadinya resesi apabila tingkat pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan secara dalam waktu 2 periode secara berturut-turut seperti itu. Nah, kira-kira dari sentimen global kan masih panas isu itu ya, dari resesi global. Nah, kira-kira nih di tengah ancaman resesi global ini IHSG masih berpeluang nggak nih akhir tahun ini untuk ada window dressing nih? Atau mungkin Pak Robi ada target IHSG buat di akhir tahun ini, kira-kira IHSG kita di berapa nih Pak Robi? Ya, ini memang menarik sekali ya, karena kalau kita ngelihat sekarang mungkin udah banyak ya saham-saham yang kategori second liner, third liner itu mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi kalau kita hitung-hitung aja, ada banyak tuh yang udah turun 50% bahkan lebih dari titik tertingginya pada waktu bulan Februari Maret kemarin ya mungkin ya, atau juga April masih ada tertingginya juga. Nah, ini kan udah sobat investor AP Sekuritas mungkin udah banyak nih yang nunggu-nunggu kapan waktunya kita bisa masuk ya kan. Betul. Namun sepertinya masih harus bersabar dulu ya, karena tingkat resiko itu masih cukup tinggi kalau kita ngelihatnya, karena ke depan ya apalagi pekan ini diperkirakan juga Bank Indonesia akan kembali menyesuaikan tingkat suku bunganya, karena kita melihat sebelumnya mungkin tahun 2008, 2013, 2018 pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga itu bisa mencapai 150 sampai dengan 175 basis poin. Sementara kemarin itu kan baru dinaikin sekitar 50 basis poin aja. Jadi
Kedepannya diperkirakan ya kalau nggak bulan ini mungkin di bulan-bulan berikutnya masih akan ada kenaikan suku bunga lagi, dan ini kan tentu saja nggak cukup baik ya sentimennya untuk instrumen pasar modal secara keseluruhan. Tapi ya mungkin dengan kita bisa bersabar sedikit bisa mendapatkan level yang lebih baik nantinya kalau misalnya mau menawar saham-saham yang termasuk sekarang udah termasuk turunnya udah cukup dalam. Tapi tergantung juga dari porsi cashnya sobat HP Sekuritas nih. Kalau emang cashnya banyak ya, kalau emang cashnya banyak bisa aja masuk dari sekarang tapi bertahap diakumulasikan misalnya 10% atau 20% dulu. Misalnya punya dana sekian, ya potong aja dulu 10%-nya atau 20%-nya masuk secara bertahap setiap 2 minggu sekali atau setiap seminggu sekali. Itu bisa dilakukan average, terutama kalau misalnya turun ya kita bisa lakukan average down juga. Misalnya kita beli dengan jumlah uang yang sama, kalau misalnya sahamnya turun kan bisa dapat lot yang lebih banyak dan itu akan ter-average dengan sendirinya. Nah itu pada saat terjadinya pembalikan arah mungkin nanti di menjelang akhir tahun ataupun juga di awal tahun depan itu bisa kita bisa manfaatkan waktunya untuk bisa memetik gitu buah yang udah benih yang udah kita tawarkan, tabur buahnya bisa kita petik mungkin pada saat terjadinya kenaikan nanti rebound seperti itu sobat HP Sekuritas. Jadi dari beberapa hal yang disampaikan Pak Robi, mungkin strategi investasi yang bisa kita lakukan sekarang masih pertama mungkin wait and see dulu ya. Mungkin kita tunggu dulu sampai market benar-benar posisi low-nya, baru kita mulai akumulasi atau cicil beli bertahap dulu ya. Betul. Nah kalau untuk sektor nih, kita kan udah menjelang akhir tahun ya, udah Oktober, bentar lagi November, bentar lagi Desember nih akhir tahun. Kira-kira ada sektor yang bisa kita perhatikan nggak nih? Mungkin dari Pak Robi ada insight buat investor nih. Nah ini juga cukup menarik ya, karena kalau misalnya kita perhatikan dari siklus-siklus yang sebelumnya nih ya Sobat HP Sekuritas mengenai kenaikan suku bunga, siklus kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia itu pernah terjadi sebelumnya tahun 2008, 2013 dan juga 2018 yang paling dekat. Dan selama itu juga sebenarnya bervariasi nih, tapi most of the time hampir selalu gitu IHSG mengalami penurunan. Tapi khusus di tahun 2018 kita ngelihat justru mengalami kenaikannya tipis aja sih, hanya sekitar 1% aja, dan itu ditopang oleh sektor perbankan. Jadi pada waktu itu saham BCA, BRI mengalami kenaikan justru belasan persen pada waktu itu, di saat saham-saham blue chip yang lainnya seperti Astra, Telkom itu mengalami penurunan. Jadi itu yang mungkin meskipun ini merupakan suatu kinerja masa lalu ya yang nggak bisa dijadikan acuan untuk masa depan juga, tapi bisa kita untuk bisa memetik pelajarannya lah. Karena secara logika kan kalau misalnya suku bunga naik, tentu saja net interest margin atau profitability daripada emiten perbankan itu akan mengalami kenaikan juga seiring nanti suku bunga dasar kreditnya itu mengalami kenaikan juga. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar utama kalau misalnya sobat investor HP Sekuritas ini pengen tetap berinvestasi gitu, karena kan inflasi ya, kita nggak bisa simpen cash terus kan, harus tetap investasi sebenarnya. Jadi sektor perbankan bisa menjadi salah satu pilihan karena kita ngelihatnya ini menjadi salah satu pilihan yang paling masuk akal berkategori defensif. Jadi dampak inflasi secara keseluruhan itu memang tidak terelakkan. Semua sektor pasti kenanya adalah kena negatif tentunya. Tapi kalau kita melihat sektor perbankan ini mungkin punya tingkat resiliensi yang lebih tinggi karena dia berpotensi untuk punya profitabilitas dari segi net interest margin yang lebih tinggi. Tapi juga kita melihat ya sekarang ini kan kebutuhan energi juga semakin meningkat, dan tentunya di sektor ini juga masih ada peluang sih sebenarnya dalam jangka menengah sampai dengan jangka pendek sampai dengan menengah ini. Sektor energi ini masih bisa dijadikan pilihan kalau misalnya ada penurunan yang terlalu dalam, itu kita bisa lakukan akumulasi kembali karena kan harga komoditas juga masih tetap tinggi. Tapi mungkin secara jangka panjangnya ya, tahun ini kan dianggap sebagai high base, jadi tahun depan itu kemungkinan besar sih udah pasti turun. Tapi dalam jangka pendek sampai dengan menengah ini kita bolehlah masih bisa manfaatkan, masih ada momentumnya seperti itu. Untuk berarti pilihan sektornya lebih ke perbankan, lalu kita bisa mulai bertahap di energi ya. Betul. Sampai akhir tahun ya. Nah kalau untuk sektor yang dihindari nih, mungkin sektor-sektor yang beban hutangnya tinggi ya Pak Robi. Betul, iya. Mungkin bisa ada contohnya sektor-sektor yang beban hutangnya tinggi.
Jadi kalau kita perhatikan memang hampir semua emiten itu punya exposure terhadap kewajiban keuangan ya. Jadi itu wajar aja. Kewajiban keuangan itu punya merupakan salah satu instrumen pembiayaan lah selain dari instrumen pasar modal berupa misalnya saham gitu. Tapi mana sih sektor-sektor yang punya rasio debt to equity atau debt to asset paling besar itu biasanya yang paling rawan untuk dia bisa mempertahankan profitability-nya di saat suku bunga dasar kredit nantinya akan mengalami kenaikan pada waktunya. Nah ini yang menurut kita perlu diwaspadai. Mungkin beberapa yang punya rasio leverage paling tinggi itu ada di sektor konstruksi misalnya sekarang ya. Itu kan sekarang ya mungkin sedang diusahakan nih oleh pemerintah untuk adanya penanaman modal negara PNN dan juga right issue mungkin yang akan dilakukan oleh beberapa emiten, termasuk juga refinancing tenor daripada pinjamannya itu dipanjangin, kemudian suku bunganya diturunin, atau di refinancing dengan penerbitan obligasi yang suku bunganya lebih rendah, lebih murah gitu. Nah ini yang sebenarnya langkah-langkah yang patut kita nantikan nih eksekusinya seperti apa berjalannya, karena tentunya kalau misalnya rencana-rencana tersebut berhasil akan bisa sedikit melegakan lah bagi para emiten yang ada di sektor ini untuk bisa sedikit bertahan di era suku bunga yang mulai beranjak naik tinggi seperti ini, seperti itu. Oke, nah kalau dari penjelasan Pak Robi kan tadi sektor konstruksi mungkin bisa dihindari dulu ya karena beban hutangnya yang tinggi. Nah baik, buat sobat HP Sekuritas, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, bagi teman-teman yang belum punya rekening investasi, bisa klik aja link tree yang ada di profil IG kita. Nanti teman-teman bisa langsung aja registrasi online untuk pembukaan rekening efek. Nah, jangan lupa juga teman-teman masukkan kode investment advisor saya, Hendry Winata atau HW, kalau sobat mau dapat update langsung dari saya. Nah, setelah teman-teman bergabung dengan HP Sekuritas Family, setiap harinya nanti sobat ini akan mendapatkan update dan rekomendasi harian yang pasti berguna untuk keputusan investasi teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk follow dan subscribe akun IG dan YouTube kita, HP Sekuritas Official, karena nanti setiap hari akan ada materi-materi yang pasti menarik buat teman-teman seperti hari ini. Nah, mungkin teman-teman yang ada pertanyaan mengenai market outlook buat pekan ini atau buat sampai akhir tahun, mungkin teman-teman bisa chat aja di IG, tanya langsung di IG, teman-teman langsung kirim pertanyaan, nanti kita akan tanyakan ke Bapak Robi. Nah, dari pertanyaan saya selanjutnya nih terkait sektor energi nih. Terkait sektor energi ini kan untuk sentimen jangka pendeknya kemarin ada sentimen bahwa Presiden Rusia ingin menambah suplai gas, ya yang mengakibatkan harga batu bara dan gas turun. Nah, kalau Pak Robi melihat ini sentimen ini hanya jangka pendek aja atau kedepannya akan berat nih buat sektor energi nih? Ya, memang kalau kita ngelihat dinamikanya di harga komoditas maupun supply and demand komoditas, utamanya energi ya. Kalau kita ngelihat ini dinamikanya cukup dinamis juga nih beberapa waktu belakangan. Kalau kita ngelihat misalnya kabar terbaru, OPEC itu berusaha untuk mengurangi supply minyak dunia sekitar 2 juta barrel per hari. Di sisi lain langsung di counter oleh pemerintah Amerika yang langsung melepaskan cadangan minyak strategisnya mencapai 10 juta barrel. Nah ini yang membuat kurang lebih seminggu 2 minggu terakhir pergerakan harga minyak itu mengalami volatilitas yang cukup tinggi, sempat naik 10%, kemudian turun lagi 3% ya. Ya mungkin sekarang juga mengalami volatilitas naik turun yang juga cukup fluktuatif. Jadi kedepannya hampir sama juga dengan komoditas gas, di mana sekarang ini supply dari Rusia itu masih mendominasi di pasar Uni Eropa. Nah ini yang akan menyebabkan tantangan cukup besar nantinya. Bagaimana keberlangsungan dari industri ini di tengah mungkin eksplorasi yang juga sekarang masih cenderung minim. Nah ini yang tentunya akan bisa berdampak kepada emiten-emiten yang terkait juga. Tapi kalau kita melihat dari dalam negeri sendiri,
kan dari dalam negeri sendiri kalau misalnya gas itu ada kebijakan yang namanya DMO, kemudian dialihkan kepada beberapa pabrik-pabrik yang memproduksi kaca, keramik, kemudian sarung tangan karet dan lain sebagainya itu memperoleh harga gas DMO, sehingga belakangan kita melihat volume distribusinya itu semakin meningkat Sobat HP Sekuritas. Jadinya mungkin kalau dari dalam negerinya sendiri, industri gas dalam negerinya sendiri ini kita melihat cukup terproteksi lah, cukup terlindungi dengan adanya kebijakan pemerintah yang masih akomodatif, masih tetap support, mendukung terhadap perkembangan dari industri gas ini secara keseluruhan maupun industri-industri lain yang menggunakan gas ini. Jadi kedepannya menurut kita penyaluran atau konsumsi gas itu masih akan terus meningkat, baik itu ke kalangan industri maupun juga nanti power plant. Jadi di Indonesia ini Sobat HP Sekuritas masih banyak power plant yang ternyata masih pakai diesel nih. Jadi itu akan dikonversikan menjadi power plant untuk yang bisa menggunakan gas. Nah ini yang menjadi peluang opportunity buat kita, mungkin emiten yang terkait di bidang distribusi gas maupun juga di hulu migas itu akan bisa berkesempatan mengambil bagian dari potensi volume penyaluran yang lebih tinggi nantinya ke depannya, seperti itu Sobat HP Sekuritas. Oke, sangat ini sekali ya kita menambah wawasan kita nih buat sektor energi nih. Nah Pak Robi, mau tanya nih, kalau misalnya kan kita investor masih takut masuk ke market nih sekarang nih, tapi ada kesempatan peluang untuk masuk ke saham-saham IPO nih. Nah kayak hari ini ada 7 saham atau 7 emiten yang mau listing di bursa kita. Nah dari 7 emiten ini Pak Robi melihat nggak ada emiten yang menarik nih untuk diperhatikan? Mungkin ini menjadi salah satu yang bisa menjadi perhatian juga nih ya bagi para Sobat HP Sekuritas, karena mungkin nggak banyak emiten di secondary market yang bisa kita jadikan pilihan karena volatility-nya udah terlalu tinggi, kemudian resikonya juga masih belum pasti gitu, tingkat ketidakpastian itu masih tinggi terkait dengan resiko stagflasi, inflasi yang naik semakin tinggi, dan juga potensi terjadinya resesi ekonomi secara global. Nah tentunya ini juga semakin berdampak lah kepada emiten yang udah listing di kategori secondary market. Tapi ada peluang nih Sobat HP Sekuritas, emiten yang berencana untuk melakukan corporate action, baik itu mungkin kalau yang di secondary market ada yang right issue, private placement, merger akuisisi, itu kan kita ngelihat pergerakan harga sahamnya bisa berlawanan lah dengan market secara keseluruhan ya kan. Nah ada juga yang berencana untuk IPO di primary market. Nah ini tentu yang masih sangat lukratif sekali kalau kita ngelihat ada beberapa yang di sektor mungkin e-commerce, ada yang di sektor kesehatan, mungkin ada juga yang retail, tapi sekarang ini kedepannya tentunya sektor-sektor yang paling mendapat dukungan dari pemerintah diantara itu kan adalah di sektor pelayanan kesehatan, healthcare, salah satunya itu. Jadi ke depan setelah penanganan pandemi ini sudah dikatakan cukup baik ya dari pemerintah dengan vaksinasi yang sudah mulai merata meluas. Kedepannya sektor kesehatan ini akan diprioritaskan untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya, akan diakomodir. Jadi masing-masing dari emiten rumah sakit yang ada sekarang ini pun sudah berencana untuk buka ataupun akuisisi hingga 2-3 rumah sakit baru setiap tahunnya. Dan ya salah satu yang akan IPO itu juga kan dari pengelola rumah sakit juga. Nah ini tentu bisa menjadi salah satu perhatian Sobat HP Sekuritas, selain tentunya produsen alat kesehatan juga ada kan ya. Jadi itu yang mungkin akan bisa menjadi kesempatan, peluang, karena kita semata-mata melihat dari sektornya yang sekarang ini sedang mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu pelayanan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang kita lihat tingkat penetrasinya di Indonesia sekarang ini masih cukup rendah. Jadi rasio ketersediaan tempat tidur maupun juga fasilitas kesehatan itu di Indonesia masih termasuk kategori yang terendah dibandingkan negara-negara tetangga kita yang lainnya, seperti itu. Oke. Itu kalau dari sektor rumah sakit berarti yang mau IPO ya. Kalau nggak salah ada satu pemain gede ya, e-commerce, Blibli ya. Kalau Pak Robi ngelihat view Blibli gimana? Ya ini juga menarik karena e-commerce kita melihat kan masih dalam fase pertumbuhan yang pesat ya. Jadi ya meskipun tingkat kerugiannya itu naik dari sekitar 1 triliun menjadi 2 triliun di per Juni atau Juli 2022, tapi
omsetnya atau revenue-nya itu juga mengalami peningkatan lebih tinggi sekitar 3 kali lipat. Jadi peluangnya ke depan itu masih cukup besar untuk adanya potensi pertumbuhan, dan tentu saja dengan semakin mengkonsolidasikan bisnisnya di antara Blibli, Tiket.com dan juga anak-anak usaha yang lainnya, diperkirakan ini akan bisa mencapai profitability yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi mungkin kita bisa lihat aja seperti apa pemaparan dari emiten ini nanti, kira-kira akan ada rencana-rencana apa yang akan dilakukan pada saat selesainya dilakukan IPO. Ini akan sumber dana yang diperoleh akan digunakan untuk ekspansi yang seperti apa, untuk bisa mendukung visinya untuk bisa mencapai profitability dan juga meningkatkan nilai sahamnya juga, seperti itu Sobat HP Sekuritas. Ya, Oke, tidak terasa nih waktu udah berjalan nih, sebentar lagi market juga udah mau buka. Mungkin Pak Robi ada tambahan lagi nih buat sobat-sobat investor nih, buat mungkin saran menghadapi market yang lagi volatile seperti sekarang nih. Baik, jadi sebenarnya Sobat HP Sekuritas, kalau dalam menghadapi situasi sekarang di mana inflasi masih diperkirakan masih akan naik ya, dan juga suku bunga mungkin juga masih akan bisa bertumbuh lebih tinggi lagi, sebenarnya kita masih tetap harus investasi, karena kan di dalam inflasi itu nilai uang kita akan berkurang. Tapi inflasi yang seperti apa? Nah, tadi seperti yang udah kita bicarakan di awal, bahwa strateginya itu bisa aja kita masuk secara bertahap, ataupun juga memilih sektor-sektor yang defensif. Itu mungkin satu atau dua dari strategi yang kita bisa lakukan di tengah bagaimana caranya investasi pada saat inflasi. Tapi jangan lupa, sebelum mikirin inflasi sebenarnya nih ya, kita harus di dalam sebelum mikirin investasi maksudnya ya, di masa inflasi ini kita harus mempertahankan atau setidaknya bisa meningkatkan level of income kita dulu nih. Jadi sebelum investasi, income kita yang harus dijaga nih Sobat HP Sekuritas. Jadi kalau misalnya punya keahlian tertentu gitu ya, ya selamat, karena Anda bisa punya bargaining power yang lebih tinggi gitu. Misalnya Anda pintar memasak atau sebagai barista atau apa yang membuat Anda bisa dihargai lebih tinggi atau bisa mempertahankan nilai Anda itu, tentu ini akan bisa bermanfaat sekali untuk bisa mempertahankan level of income sehingga tidak tergerus inflasi dan bisa tetap investasi seperti itu Sobat HP Sekuritas. Banget nih kalau sarannya nih buat teman-teman sobat investor. Nah, oke, teman-teman sobat investor, berhubung jam perdagangan bursa sesi 2 sebentar lagi akan dimulai. Kita akhiri saja sesi topik kali ini. Pak Robi, terima kasih untuk view-nya, buat teman-teman juga. Buat teman-teman yang belum berinvestasi saham, nah sekarang mulai bisa nih investasi saham sekarang dengan membuka rekening saham di Henan Putira Sekuritas. Teman-teman nggak usah ribet, tinggal registrasi online aja, masuk ke website www.henanputira.com. Nanti teman-teman bisa registrasi online di sana. Nantikan terus topik setiap hari jam 1 siang sampai setengah 2 siang live di Instagram @hpsekuritas. Nah, thank you Sobat Sekuritas, sampai jumpa besok.